kasih, kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan, yang dimana tema renungan kita adalah setelah melakukan semuanya, aku tetap berdiri teguh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam renungan pada kali ini, mari kita berdoa dan mohon Roh Kudus Tuhan supaya apa yang kita dengar pada renungan pada kali ini dapat kita pahami dan kita mengerti untuk membawa kita yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Itulah tema dalam renungan kita pada kali ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini begitu banyak persoalan masalah yang kita hadapi, yang selalu dan terus-menerus memberikan kita tekanan, yang memberikan kita beban. Dan ketika kita tidak mempunyai dasar firman Tuhan, kita akan kebingungan ataupun kita akan terpengaruh dan timbullah tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, untuk itulah firman Tuhan datang dan hadir untuk menyelamatkan kita dari segala tipu daya atau rancangan-rancangan dunia ini yang akan selalu menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Sebab firman Tuhan adalah dasar hidup kita, saudara, yang akan mengubah hidup kita, yang akan mendidik kita, mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Banyak orang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang dengan senang hati, yang dimana hati mereka bersedia untuk menerima hal-hal yang sebenarnya adalah suatu hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri, tetapi mereka mengikuti segala pengaruh-pengaruh yang tidak bermanfaat. Dan karena mereka menyadari dan mengetahui bahwa segala hal-hal itu dapat melukai dan menyakiti hati mereka, sehingga mereka akan selalu berusaha untuk menghindar dan melakukan hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari rasa sakit hati, yang menjauhkan mereka dari segala masalah, yang akan menjauhkan mereka dari hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri. Tetapi saudara-saudara kita yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa mereka tidak mempunyai dasar, yaitu kebenaran di dalam hati mereka. Karena mereka akan berusaha dan menjauhkan diri dari hal-hal yang sebenarnya menguji iman mereka. Apakah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah mereka benar-benar mengikuti perintah Tuhan? Apakah mereka benar-benar setia di dalam setiap perkara Tuhan? Saudara-saudaraku yang beriman terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi bagi mereka yang punya dasar iman, yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang percaya kepada kebenaran, yang dimana hati dan pikiran mereka selaras dengan firman Tuhan, mereka akan menerima dan menghadapi setiap persoalan perkara apapun, segala tekanan yang datang dalam kehidupan mereka dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam arah. Mereka akan tetap berdiri teguh karena mereka memiliki harapan, dan di mana iman mereka percaya, hati mereka bersandar pada kemuliaan Tuhan kita Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka, akan menguatkan mereka, akan membangkitkan mereka. Saudara-saudaraku terkasih, mereka yang punya hati yang selaras dengan firman Tuhan,
memang akan banyak mengalami kesulitan, persoalan, perkara yang akan membuat mereka harus berdiri sendiri. Bahkan mereka akan mengorbankan diri mereka untuk membela kebenaran dan untuk mengalahkan segala kejahatan. Karena hati mereka didasari dengan firman Tuhan, didasari dengan kebenaran, yang dimana mereka menyadari bahwa mereka bukan berasal dari dunia ini, tetapi mereka berasal dari Allah, yang dimana hati, pikiran mereka, hidup mereka diubahkan oleh firman Tuhan. Demikian mereka menjadi anak-anak Allah yang akan membenci segala kejahatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mereka yang tidak memiliki iman, mereka yang tidak mempunyai dasar firman Tuhan, mereka menganggap suatu kesalahan adalah hal yang biasa. Mereka menganggap adalah untuk melakukan hal-hal yang akan melindungi diri mereka dari segala hal-hal yang jahat yang dapat menyakiti mereka. Mereka yang selalu berusaha untuk melindungi diri melakukan hal yang salah, untuk mementingkan diri mereka, untuk kepentingan diri mereka, untuk menjauhkan mereka dari satu hal yang merugikan diri mereka. Mereka akan melakukan berbagai cara, walaupun itu cara adalah cara yang salah, tapi mereka menganggapnya itu biasa, dan mereka sangat bersedia hati mereka, sehingga mereka akan jauh dari yang namanya hal-hal yang merugikan diri mereka, ataupun mereka akan jauh dari namanya sakit hati. Mereka akan jauh dari yang namanya tersinggung. Mereka akan jauh dari yang namanya tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri mereka. Saudara-saudaraku terkasih, padahal ketika kita memiliki dasar iman yang benar di dalam hati kita, kita tidak akan berusaha untuk menjauh dari semua persoalan. Ketika kita mempunyai dasar iman atau kebenaran di dalam diri kita, kita akan tetap berdiri teguh dan siap menghadapi gelombang ataupun masalah apapun, perkara apapun ada di depan kita. Karena kita mempunyai dasar iman, firman Tuhan di dalam diri kita, ia akan siap untuk menolong kita, memberikan kita kesanggupan, kuasa untuk melawan segala kejahatan-kejahatan dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Ketika hati kita selaras dengan Tuhan, kita akan berjalan bersama Dia dimanapun kita berada, sehingga kita akan makin diubahkan, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang memang bisa menjadi contoh dan teladan bagi sesama. Saudara-saudara dimanapun berada, dalam tema kita di dalam Efesus 6:13, di mana nasihat ini sangat diperlukan bagi kita umat yang beriman, ya, di mana kita harus mempersiapkan diri kita mengambil senjata-senjata Allah. Artinya kita berpegang pada firman itu, dan dengan tindakan-tindakan kita yang akan selalu menghadapi setiap persoalan perkara, bukan menghindarkan, bukan menjauh. Ketika saudara memiliki dasar kebenaran di dalam hati, tentu saudara akan membenci yang namanya kejahatan. Ketika misalnya saudara memiliki dasar firman Tuhan di dalam hati, ketika melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang dosa, yang membawa dosa dalam hidup mereka, tentu saudara ketika melihatnya, saudara akan merasa sangat tersiksa, dan saudara akan merasa sakit hati. Ketika mereka tidak menyadari, tetapi saudara menyadari, walaupun saudara cuma melihat tetapi bukan saudara melakukannya, tetapi teman kita yang melakukannya, tapi kita yang menanggung bebannya saudara. Itu tandanya bahwa saudara mempunyai dasar kebenaran di dalam hati saudara. Saya seringkali ketika saya masuk di dalam firman Tuhan beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ketika saya menggali terus tentang firman Tuhan, ketika saya terus membaca Alkitab, semakin dalam, semakin jauh pengetahuan saya, saudara-saudara, di mana dalam setiap kehidupan kita,
di dalam kehidupan yang jalan-jalan, ya, banyak hal-hal masalah yang sering saya hadapi. Bahkan saya merasa bahwa setiap kesalahan orang yang saya lihat, yang saya saksikan di setiap hari, seperti membawa beban dalam hidup saya. Karena saya merasa bahwa mereka melakukan hal yang tidak setara atau tidak seturut dengan firman Tuhan. Mereka merasa seperti biasa, mereka merasa bahwa itu hal yang biasa. Tetapi kita yang mempunyai dasar firman di dalam hati kita itu merasa bahwa itu bukan hal yang benar. Jadi benar, saudara, bahwa kita yang mempunyai dasar firman di dalam hati kita, kita kadang harus berdiri sendiri, bahkan kita harus mengorbankan diri kita seperti apa yang saya sampaikan sebelum, bahwa kita harus memikul beban itu, saudara. Ketika kita melihat saudara kita melakukan hal-hal seperti itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka menganggap itu hal yang biasa, tetapi kita yang punya dasar yang melihat hal itu, tentu itu adalah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa ketika kita mempunyai dasar firman Tuhan, kita tidak punya sendiri. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu menggerakkan hati kita, menguatkan kita, untuk selalu mengingatkan kita, untuk selalu membawa kita kepada kebenaran, mengubah hidup kita, menguatkan karakter hati kita, karakter hidup kita, agar seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mempunyai dasar iman di dalam diri kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita diarahkan oleh Roh Kudus yang selalu bekerja dalam diri kita. Ketika hidup kita dalam setiap hari, dalam tugas dan pekerjaan kita, kita selalu menunjukkan hal-hal yang positif. Kita akan selalu memberikan nilai-nilai yang positif dengan membangun sesama, menghibur sesama. Tapi apabila kita menerima beban atau persoalan yang menekan kita, yang membuat kita bingung ataupun yang membuat kita putus asa, percayalah saudara-saudaraku bahwa Tuhan Yesus bersama kita, Ia akan menguatkan hati kita untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu, dan kita yakin dan percaya bahwa kita akan bisa menghadapi dan melewati. Saudara-saudara yang terkasih, mereka yang tidak mempunyai dasar firman dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, mereka akan melakukan segala sesuatu hal yang tidak mereka sadari bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita yang mempunyai dasar firman Tuhan, kita akan menyadari apa yang kita lakukan bukan berdasarkan firman Tuhan, dan kita juga menyadari bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Memang untuk melakukan hal-hal seturut dengan firman Tuhan, saudara, bukanlah hal yang mudah. Banyak orang menyeleweng, banyak orang menghindar, banyak orang menjauh, karena banyak orang yang berkata bahwa mengikuti Tuhan Yesus sangat berat dan itu sangat sulit. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, itu adalah pemikiran mereka yang dangkal. Itu adalah mereka, karena mereka memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan itu masih sangat samar. Tapi ketika kita menggali jauh lebih dalam tentang firman Tuhan, kita akan mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita, saudara. Maka segala yang kita baca, segala yang kita pelajari, yaitu tentang firman Tuhan, akan menguatkan kita dan mengarahkan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam mengikuti Yesus Kristus, karena kita mengenal firman-Nya, kita tahu bahwa mengikuti Yesus Kristus kita harus memikul salib, saudara. Bukan menjauh, bukan menghindar, atau bukan lari. Saudara-saudaraku yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, di dalam Efesus 6:13 ini, ya, menguatkan kita, saudara, bahwa
Sebab di dalam Efesus 6:13 ini firman Tuhan berkata, sebab itu adalah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak kita yang berpegang pada firman Tuhan, kita yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segala tindakan perbuatan kita, sebenarnya itu kita sedang mengambil senjata Allah untuk melawan kejahatan, saudara. Sehingga kita yang mempunyai dasar kebenaran, hati kita yang selaras dengan firman Tuhan, ya, kita akan memperoleh kemenangan yang besar di dalam kehidupan kita, saudara. Dan mereka yang tidak punya dasar firman Tuhan dalam hati mereka, mereka yang dengan senang hati melakukan hal-hal yang salah untuk menutupi, ya, untuk menutupi hal-hal yang bisa menyakiti hati mereka, tapi mereka melakukan hal yang salah untuk menghindarkan hal-hal yang bisa melukai mereka, yang bisa menjatuhkan mereka. Tetapi saudara, orang yang memiliki dasar firman Tuhan tidak pernah menghindar, tidak pernah menjauh, tetapi selalu berdiri teguh siap menghadapi apapun yang datang di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dan percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita terus berada dalam kelesuan yang akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita, ya, yang akan dapat mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Jangan kita larut dalam kelesuan, ya. Jangan kita larut dalam kelesuan yang bisa mendatangkan kehancuran di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Tetapi biarlah, ya, pengetahuan tentang firman Tuhan itu terus bekerja di dalam diri kita, menuntun kita melihat kepada kemuliaan Tuhan, keistimewaan Kristus, ya, kasih dan cinta Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada mereka yang percaya, yang diberikan kepada mereka yang setia dalam firman Tuhan, kepada mereka yang setia mengikuti jejak Kristus. Mereka akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga oleh karena dasar firman itulah yang mengarahkan kita, yang akan menjauhkan kita dari, ataupun yang menguatkan kita dari pengaruh-pengaruh yang salah, yang akan membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita pada penyesatan. Tetapi karena kita memiliki dasar, maka Tuhan Yesus atau Roh Kudus bekerja untuk mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan dalam renungan ini bisa memberi manfaat dan bisa saudara pahami dan mengerti, yaitu dengan Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam diri saudara, sehingga mengubahkan hidup saudara, menuntun saudara, sehingga satu pesan saya bahwa mari kita terus berdoa dan tekun dalam doa kita, dan kita terus membaca Alkitab, menggali jauh lebih dalam, supaya kita benar-benar mengerti tentang kehendak Allah. Dan biarlah firman itu tetap tinggal di dalam diri saudara, di dalam diri kita, untuk membawa kita yaitu pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang disampaikan pada kali ini dapat saudara paham dan mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.